Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, video kita hari ini saya ingin melanjutkan video yang kemarin. Malaikat dan leluhur melawan iblis dalam tatanan dunia baru. Dalam pembahasan video saya yang kemarin, di sana banyak sekali yang bertanya dalam kolom komentar itu sebenarnya siapa yang saya maksud sebagai mereka itu, ya. Karena memang dalam video tersebut saya tidak menjelaskan secara spesifik kalimat mereka itu saya tujukan kepada siapa. Nah, dalam video ini kali ini saya ingin lebih menerangkan sebenarnya mereka itu siapa dan perbedaannya antara mereka dan kita itu apa. Nah, sebenarnya dalam video saya yang kemarin yang saya sebut mereka itu adalah para elit global yang serakah ya, yang sudah dikuasai oleh ambisi atau yang sudah dikuasai oleh ante-ante iblis. Mereka yang sudah tidak lagi memiliki hati nurani, ya, hanya mementingkan kekuasaan dan kekayaan saja, mementingkan kelompoknya saja, sehingga mereka mengabaikan apa yang disebut sebagai hati nurani. Nah, mereka itu sendiri saat ini dengan kecerdasan mereka itu, mereka dapat merancang atau merencanakan sistem selama 350 tahun ke depan. Jadi selama 350 tahun ke depan itu mereka sudah merencanakan sesuatu, ya, sehingga sudah sangat matang dan sudah sangat menyebar ke seluruh dunia, sehingga kita sangat sulit untuk keluar dari jaringnya mereka ini. Jaringnya mereka itu apa ya? Salah satunya yang sudah dikuasai mereka adalah ya seperti kita lihat saja, teknologi, ekonomi, politik. Dan teknologi sendiri itu masuk ke dalam semua lini, ya. Makanan, minuman, listrik, internet, semua. Sehingga kita sudah sangat sulit untuk lepas daripada itu. Tapi sebenarnya kita sendiri menggunakan itu tidak masalah. Tapi mereka punya niat tertentu untuk menciptakan hal itu. Niat itu yang munculnya dari sebuah ambisi yang didoktrin oleh ante-ante iblis itu tadi. Dan bahkan mereka saat ini, saya pernah menjelaskan juga di salah satu video saya mengenai Illuminati ya, menguasai sudah dapat menguasai 4 elemen secara zahir, ya, api, air, udara, tanah. Itu semua dalam kontrol mereka. Bayangkan pencerahan mereka itu sebenarnya didapatkan dari ambisi. Nah, ambisi itu sudah pasti munculnya pencerahan-pencerahan itu efeknya akan memunculkan dari efeknya akan muncul seperti ketamakan, keserakahan, ya. Itu semuanya pencerahan dari iblis sebenarnya. Kemarin ada yang bilang gini, sehebat apapun rencana mereka, tidak akan ada yang bisa menandingi rencana Tuhan. Ya betul, kalau memang bicara seperti itu sangat benar sekali. Saya setuju. Memang tidak ada yang bisa menandingi rencana Tuhan, ya. Akan tetapi Tuhan juga memberi kita wujud ini, memberi kita wujud raga ini untuk dapat mengalahkan kebatilan. Itu dengan apa? Ya dengan ilmu Tuhan pastinya. Makanya kita dianjurkan untuk beribadah, ya. Jadi ilmu Tuhan itu tetap harus kita kaji dan kita gali. Jadi kitanya sendiri harus mau sadar, harus mau menggali, harus mau mengkaji ilmu Tuhan itu tadi, lalu berusaha berjuang dengan menggunakan raga kita yang dipinjamkan oleh Tuhan ini untuk memerangi kebatilan itu tadi. Ya, memerangi kebatilan pastinya dengan cinta kasih. Jadi kalau sudah begitu, kebaikan dapat ditegakkan dan kedamaian pun dapat disebarkan. Nah, apa perbedaannya antara mereka dan kita, khususnya orang-orang Nusantara ini? Jika mereka menggunakan ambisi, atau jika mereka menciptakan sesuatu ini dengan dasar menggunakan ambisinya mereka, karena ingin berkuasa, ingin kekayaan, ya, perbedaannya orang-orang Nusantara saat ini, melalui malaikat dan para leluhur, kita selalu diajarkan tentang spiritualitas. Spiritualitas nanti akan menimbulkan kasih sayang, akan menimbulkan cinta kasih terhadap sesama, dan itu akan membuka
yang disebut dengan hati nurani. Jadi semua landasan kita itu diajarkan tentang hati nurani. Nah, di dalam hati nurani itulah tersembunyi atau letaknya pencerahan dari Tuhan atau illuminati dari Tuhan. Jadi itu dia kenapa makanya para leluhur kita itu menuntun anak cucunya itu untuk selalu mengerti tentang spiritualitas, membersihkan diri dari segala nafsu angkara murka, ya, agar kita itu dapat menekan segala ambisi kita. Dan akhirnya semua anak cucunya kalau bisa memang tidak memiliki ambisi untuk menguasai, ya istilahnya kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong kalau dalam Buddha mengatakan begitu ya. Kosongkan dirimu itu agar terisi dengan pencerahan-pencerahan dari Tuhan. Ya. Coba bayangkan, mereka sendiri ya, dengan kekuatan ambisi, mereka dapat menciptakan atau dapat menguasai hampir seluruh dunia ini dengan sistem yang mereka bentuk. Apalagi kita, ya, yang dengan menggunakan nurani, nur, pencerahan dari Tuhan, sudah pasti mereka tidak akan ada apa-apanya. Sebenarnya kita saat ini boleh dibilang sedikit terlena ya. Terlena dengan apa? Dengan keindahan spiritual, dengan kedamaian spiritualitas itu tadi. Itu nggak salah. Itu sudah benar. Akan tetapi sebenarnya kita semua dalam spiritualitas itu, dalam keindahan ketenangan itu, kita harus sebarkan keindahan dan ketenangan spiritualitas itu. Melalui apa? Melalui sistem nanti yang dibentuk melalui nurani atau pencerahan dari Tuhan itu yang kita sebarkan kemana-mana. Jadi istilahnya belum menemukan jalan bagaimana menciptakan sesuatu, sebuah karya. Karya itu nanti dalam bentuk apapun, dalam bentuk entah penemuan sesuatu, entah produk, entah sistem, entah nasihat, apapun itu bentuk cipta. Ya, kalau dalam bahasa Jawa atau ilmu-ilmu kawruh Jawa itu dianjurkan untuk selalu olah rasa, karsa, dan cipta. Itu sebenarnya melalui hati nurani itu nanti terciptalah sesuatu, sebuah karya. Karya inilah nanti yang akan dimanfaatkan untuk semua umat manusia dan alam semesta ini tadi. Jadi boleh dibilang masih banyak yang terlena dengan keindahan spiritual, ketenangan spiritual, istilahnya terlena dengan kedamaian spiritual pribadi. Ya nggak apa-apa, itu pun sudah baik. Tetapi mudah-mudahan dengan video ini kita bareng-bareng bisa dapat mencipta sebuah karya yang dapat dinikmati oleh semua alam semesta, entah apapun itu. Itu yang penting dasarnya dari hati nurani. Makanya kenapa semua leluhur itu ngepres kita untuk belajar tentang spiritual, ya, mengerti akan hati nurani. Karena disitulah ada pencerahan Tuhan itu tadi. Kalau sudah begitu, ya tadi saya bilang, olah rasa, karsa, dan cipta. Mencipta sebuah karya untuk apa? Untuk tatanan dunia baru yang Tuhan kehendaki, ya, bukan tatanan dunia barunya mereka. Tatanan dunia barunya mereka yang mereka gembar-gemborkan itu saat ini masih berdasarkan ambisi, yang dimana ambisi tersebut pencerahannya dari iblis. Dan mereka membuat sistem untuk penyambutan siapa? Penyambutan anaknya yang disebut Dajjal, ya. Dan tatanan dunia baru yang Tuhan persiapkan melalui malaikat dan para leluhur, ya, untuk mendidik anak cucunya itu tadi, membentuk suatu sistem dari kesucian hati nurani untuk mempersiapkan kedamaian dunia melalui Sang Juru Selamat. Semuanya istilahnya bertanding. Ya memang pasti Tuhan akan menang. Tinggal cepat atau lamanya tergantung semua kepada manusianya sendiri. Ya, memang semuanya adalah pola dari Tuhan, tapi balik lagi, Tuhan juga memberikan kita wujud jasad ini agar mau menggali sendiri tentang ilmu Tuhan itu dan memerangi kebatilan tersebut. Dan manusia diberikan pilihan, ingin kedamaian ataukah keserakahan, ya, ingin ketenangan ataukah kehancuran. Itu semua
diberikan pilihan kepada manusianya sendiri. Dan semuanya disimbolkan dengan sesebutan malaikat dan iblis. Silahkan pilih yang mana. Makanya saya beri judul Malaikat dan Leluhur Melawan Iblis. Jadi malaikat dan para leluhur itu menuntun anak cucunya untuk membuka hati nurani. Jika hati nuraninya sudah terbuka, sudah pasti para kesatria dan anak cucunya ini akan bersatu dan bahu-membahu membangun bangsa dan negara ini melawan kebatilan dengan menggunakan kesucian cinta kasih terhadap sesama dan alam semesta. Ya. Itulah yang diharapkan oleh para leluhur kita. Membuka hati nurani agar kita semua bersatu dan bahu-membahu membangun bangsa dan negara ini. Ya, menyebarkan kedamaian kemanapun melalui karya. Ya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung ya. Dan saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Dan ini semata-mata saya hanya ingin berbagi. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi ya. Itu aja mungkin hari ini. Saya tidak merasa diri saya siapa-siapa dan apa-apa. Ya. Kemarin ada yang bilang saya ini si A palsu, ya terserah, itu urusan mereka semua, nggak masalah mau dibilang apa. Yang penting intinya ayo kita berkarya bersama-sama ya. Eling lan waspodo, karena ini sudah menuju penghujung tahun. Mudah-mudahan semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.